semuanya, keluarga besar KFG, kita mulai dengan firman Tuhan pada hari ini tanggal 27 Desember 2020. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Nah, kita mau belajarin satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu hati seorang hamba. Karena kita akan mulai di tahun 2021 dengan segala yang Tuhan mau atas hidup kita. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Ya. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, nih, perhatikan ayat yang terakhir. Kata Maria, "Sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, betapa sulit bagi seorang Maria, seorang gadis yang dia hanya baru bertunangan dan belum menikah. Kemudian ada malaikat yang berkata, "Engkau akan hamil dan engkau akan melahirkan tanpa suami." Nah, bagaimana mungkin? Terus dampak yang harus dipikirin, seseorang perawan yang belum menikah statusnya kemudian hamil, akan suatu aib yang besar, apalagi di zaman saat itu. Ya. Tapi Maria, dia tidak berpikir apa-apa lagi, dia tidak mempertimbangkan apa-apa lagi, dia tidak tawar-menawar mengenai itu. Tapi dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Jadi dia menyadari benar statusnya. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Di situ dikatakan bahwasanya dia sangat percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi dia. Maka dari itu dia nggak pusing terhadap aib yang akan dia tanggung, terhadap akibat dari dia hamil sebelum nikah, terhadap segala gunjingan orang-orang yang mungkin terjadi, yang akan dia terimanya. Dia nggak peduli itu. Namun dia percaya sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya itu harus jadi. Dan dia taat setaat-taatnya. Ya, setaat-taatnya, walaupun akibat daripada itu dia tahu, dan dia jelas itu dia tahu. Memiliki hati seorang hamba adalah hal yang mutlak bagi kita yang mengaku adalah anak Tuhan. Ya. Nah, berhati hamba artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena esensi hamba adalah pelayan. Orang yang sepenuhnya taat pada perintah tuannya. Jadi hati hamba, ya. Jadi hati hamba itu dan ketaatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Gitu. Maka itu, nah setelah Maria menerima itu,
Walaupun dia sempat bertanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Aku belum bersuami. Ya. Dia mengatakan begitu, aku belum bersuami, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya di ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow, betapa sangat luar biasanya. Ya, suatu hal yang sangat-sangat teramat sangat mustahil itu terjadi. Namun malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus turun atasmu. Gitu. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan melalui yang disampaikan oleh malaikat Gabriel sungguh di luar nalar. Tidak masuk akal. Namun itulah Tuhan Yesus lahir dari ketaatan. Dari seorang perawan yang murni. Itu menunjukkan bahwa betapa kudusnya Tuhan. Betapa luar biasanya. Kejadiannya yang begitu ajaib. Oleh karena dalam firman Tuhan dikatakan, semuanya dilakukan oleh Bapa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga mengaruniakan anaknya yang kudus. Jadi dia tidak seperti bayi-bayi yang lainnya. Dia sudah dipersiapkan untuk kita. Namanya begitu ajaib. Kehendak Tuhan begitu nyata. Maka itu disebutin di dalam ayat yang ke-37 disebut, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, karena Maria percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada saat ia masuk. Dia mengatakan begitu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi percaya bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan untuk dia. Terus habis itu kata malaikat itu kepadanya juga, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalimat itu, Maria percaya sepenuhnya. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Terus apa yang harus dia lakukan? Apa yang saat itu dia dengar, dia percaya itu sebagai kasih karunia, walaupun secara manusia ada akibat yang harus dia tanggung. Namun dia percaya itu adalah kasih karunia. Kita belajar dari sikap Maria, hati yang penuh ketaatan, hati seorang hamba yang adalah tidak bisa dipisahkan, terus melihat segala sesuatu ya sebagai kasih karunia Tuhan. Marilah kita di tahun 2021 kita akan belajar lebih dalam lagi dari sosok Maria. Marilah kita di minggu terakhir di bulan Desember ini, sebelum kita memasukin tahun 2021, kita persiapkan hati kita sebagai seorang hamba, penuh dengan ketaatan. Sehingga biarlah sempurna rencana Tuhan atas kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu senantiasa. Karena aku adalah seorang hamba. Supaya janji Tuhan terhadap kita, seperti yang awalnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Keselamatan yang diberikan kita kepada kita, ya. Jadi marilah agar janji itu terrealisasi dalam hidup kita. Maka itu kita harus memaknai Natal.
lebih lagi di tahun-tahun berikutnya. Hidup kita menjadi lebih lagi, hingga kita bisa masuk ke dalam destiny Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.